Semangat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Nima Delis Mayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025. Kali ini kita akan membahas terkait dengan filsafat pendidikan yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi pemahaman filsafat menjadi dasar kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru dalam penyelenggaraan proses pendidikan, sehingga kita bisa memahami apa itu pendidikan, bagaimana pendidikan atau pengetahuan itu diperoleh, dan untuk apa pendidikan itu digunakan. Secara sederhana, filsafat pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat diartikan sebagai cinta, kebijaksanaan, dan merupakan dasar dalam melakukan atau berpikir kritis. Sementara pendidikan merupakan suatu proses sadar untuk mengembangkan potensi dari manusia itu sendiri. Baik, kita akan bahas untuk aspek yang pertama, yaitu aspek ontologi pendidikan. Nah, ontologi pendidikan itu akan membahas hakikat dari pendidikan itu sendiri. Jadi akan menjawab pertanyaan apa itu pendidikan. Nah, pertanyaan utamanya adalah apa hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, manusia itu dipandang sebagai pribadi yang unik. Jadi memiliki keunikan, rasional, potensi, kemudian sekaligus moral. Karena itu tujuan pendidikan tidak hanya membuat anak pintar secara intelektual, tetapi juga berkembang secara emosional, kemudian secara sosial, dan juga secara spiritual. Dengan kata lain, pendidikan membentuk manusia seutuhnya, mulai dari kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Pendidikan tidak hanya sebagai sebuah proses transfer ilmu, tetapi juga memanusiakan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pendidikan adalah segala proses untuk menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik di kelas, dalam pemahaman ontologi ini, saya belajar melihat siswa sebagai pribadi yang utuh. Ada seorang siswa jurusan kuliner yang pada saat pembelajaran teori itu kadang ada yang ribut, ada yang tidak aktif, ada yang diam, ada yang pemalu, sangat macam-macam sekali. Ada juga yang bahkan kurang percaya diri. Namun ketika ada praktik langsung dalam pembuatan produk di kitchen, itu terlihat siswa yang bersangkutan itu terlihat sangat semangat. Ya, jadi dia membuat adonan kue atau donat yang saya lihat waktu itu, dia sangat memperhatikan dengan baik apa yang dilakukan. Bahkan adonannya mengembang dengan baik, hasilnya juga dengan baik, dibandingkan dengan teman-teman yang secara akademis memiliki nilai yang besar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kemampuan setiap anak itu pasti akan berbeda muncul dalam konteks yang berbeda. Ontologi mengingatkan kepada saya agar tidak menilai murid hanya dari deretan angka saja di rapot, tetapi melihat anak secara keseluruhan dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Baik, kita lanjutkan pada aspek yang kedua, yaitu aspek epistemologi pendidikan. Epistemologi itu membahas mengenai bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, sehingga pengetahuan yang kita peroleh adalah pengetahuan yang valid, pengetahuan yang sahih. Ada banyak sumber pengetahuan,
Bisa dari pengalaman, akal budi, kemudian intuisi, bahkan otoritas. Nah, dalam pendidikan, cara yang paling penting adalah melalui pembelajaran yang ilmiah, kritis, dan reflektif. Ya, jadi bagaimana kita melakukan refleksi terhadap pengalaman yang kita lakukan, kemudian mengkritisi dan melihat hal-hal tersebut sesuai dengan sistematika ilmiah. Itulah mengapa di kelas ketika mengajar saya memilih untuk memix atau memadukan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, eksperimen, problem based learning, ataukah project based learning. Nah, semua ini agar pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu tidak hanya sekedar hafalan, tetapi benar-benar dipahami oleh siswa. Di kelas saya melihat pengalaman nyata ketika siswa saya tuntun untuk merancang proyek untuk mengolah limbah dari makanan pada siswa kuliner. Pada awalnya saya lihat mereka terlihat ragu dan mungkin kurang menganggap penting hal tersebut. Namun ketika mereka mencoba langsung membuat pupuk kompos atau ekoenzim dari limbah-limbah dapur yang dihasilkan, mereka tampak senang sekali karena apa yang dihasilkan itu ternyata memberi manfaat. Jadi tanaman yang mereka tambahkan kompos tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Nah, dari situ mereka tidak hanya sekedar belajar IPA saja, tidak hanya sekedar belajar sains, tetapi juga mereka belajar untuk membangun rasa peduli terhadap alam sekitar. Baik, kita lanjutkan dengan aspek aksiologi pendidikan yang terkait dengan nilai, tujuan, dan manfaat pendidikan. Kalau ontologi itu bicara tentang apa, epistemologi bicara tentang bagaimana, maka aksiologi itu membahas untuk apa. Nah, dalam pendidikan, aksiologi menekankan pada nilai, tujuan, dan juga manfaat dari pengetahuan itu sendiri. Nah, sehingga pendidikan seperti yang disampaikan tadi tidak hanya merupakan suatu proses transfer ilmu, tetapi merupakan proses pembentukan karakter secara menyeluruh. Disinilah kita menanamkan nilai moral, sosial, dan juga budaya serta spiritual. Hasil akhirnya akan dihasilkan manusia yang cerdas, tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan memberi manfaat bagi manfaat dan lingkungan sekitarnya. Saya sering mengingatkan murid lebih baik mendapatkan nilai kecil tetapi jujur daripada nilai besar tapi merupakan hasil mencontek. Jadi nilai ujian hanya berlaku sesaat yang akan menghiasi kertas-kertas ujian, namun nilai kejujuran itu akan dibawa seumur hidup. Nah, dalam proyek IPA saya menekankan bahwa tujuan mereka bukan hanya menghasilkan pupuk kompos, tetapi juga dalam prosesnya itu mereka belajar untuk bekerja sama, kemudian juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan mencoba hal-hal baru. Nah, nilai inilah yang kelak tentu saja akan sangat bermanfaat ketika mereka bekerja, baik dalam memilih profesi apapun, sesuai dengan kompetensi keahlian ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Selanjutnya kita akan lihat keterhubungan antara ketiga aspek yang kita bahas yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, tentu saja ketiga aspek ini saling terhubung, saling berkaitan, tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiga aspek ini akan memberikan jawaban kepada kita. Ontologi akan menjawab apa itu pendidikan, kemudian epistemologi menjawab bagaimana cara memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi akan menjawab untuk apa pendidikan itu juga digunakan. Ketika kita lihat sebagai sebuah piramida, ontologi inilah merupakan dasarnya, epistemologi adalah kedua sisinya, sedangkan aksiologi adalah puncak dari segitiga yang dimaksud. Semuanya membentuk kerangka untuk filsafat pendidikan. Sebagai penutup, mari kita lihat bahwa pendidikan akan semakin bermakna apabila kita memahami filsafat ini atau berlandaskan filsafat. Ontologi membantu kita memahami hakikat manusia dan pendidikan, epistemologi membimbing cara kita memperoleh dan mengajarkan pengetahuan, sedangkan aksiologi mengingatkan tujuan akhir pendidikan yaitu memanusiakan manusia,
menciptakan manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Nah, seperti kata seorang filsuf, pendidikan adalah usaha kebudayaan untuk memanusiakan manusia. Demikian pembahasan yang saya sampaikan terkait ketiga aspek filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.